Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Asa Teknisi, jumpa lagi ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu pada part 1 ya. Yang mana part 1 kita membahas tentang komponen pasif daripada elektronika. Ya, sekedar kilas balik, komponen pasif itu ada 3, induktor, kapasitor, dan resistor. Buat sahabat yang belum menontonnya, silahkan ditonton video yang part satunya supaya biar lebih jelas. Oke, pada part 2 ini kita akan membahas komponen aktif daripada elektronika. Sebenarnya sama ya, komponen aktif sama komponen pasif elektronika itu. Komponen aktifnya 3, komponen pasifnya juga 3. Oke, untuk komponen aktif yang pertama ada dioda. Dioda adalah sebuah komponen aktif elektronika yang fungsi utamanya mengubah arus AC menjadi DC. Maksudnya, apabila sebuah dioda dialiri arus AC, setelah melewati dioda maka dia akan menjadi DC. Mana komponen ini kebanyakan digunakan pada power supply. Fungsi utama dioda seperti yang saya katakan tadi adalah merubah arus AC menjadi DC. Selain fungsi utama tersebut, dioda juga punya fungsi-fungsi lainnya, tergantung daripada jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa jenis dari dioda kepada sahabat ya. Yang pertama ada dioda regulator ya, yang saya bahas tadi, yaitu dioda yang dapat mengubah arus AC menjadi arus DC ya. Yang kedua ada dioda Schottky ya, yang mana dioda Schottky ini biasanya digunakan pada power supply asimetrik, yang mana frekuensi kerjanya dari dioda Schottky ini sangat tinggi sehingga dibutuhkan kinerja yang maksimal. Yang ketiga ada LED ya, light emitting dioda, yang mana dioda ini dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya, yang mana sekarang banyak digunakan sebagai penerangan, lampu penerangan, karena diklaim dapat menghemat energi daripada lampu pijar ataupun lampu konvensional lainnya ya. Nah, yang keempat ada fotodioda. Fotodioda sama seperti LDR ya, rangkaian kerjanya hampir sama. Dia tergantung dari tangkapan cahayanya, maka dia akan dapat bekerja. Yang keempat ada dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang dapat membatasi suatu tegangan yang melewatinya apabila tegangan kerjanya adalah yang sudah ditentukan. Misalnya begini. Misalnya dioda Zener tegangan kerjanya 12 volt. Sedangkan tegangan inputnya 24 volt. Jadi, dari tegangan input kita pasang dioda Zener 12 volt, maka setelah melalui dioda Zener, maka tegangan outputnya adalah 12 volt. Ya, sahabat. Oke, itu tadi komponen aktif yang pertama. Ada dioda ya,
Yang kedua, komponen aktif adalah transistor. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan transistor? Transistor yang sikat ketiga, yang fenomenal. Kenapa saya katakan begitu? Sejak ditemukannya pada tahun 1947, dia telah mengubah teknologi dari yang analog menjadi era digital seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, ya seperti contoh televisi, HP yang kita gunakan, apa-apa perangkat elektronik lainnya, pokoknya yang kita gunakan sehari-hari sekarang adalah berkat ditemukannya transistor. Transistor ditemukan oleh ilmuwan dari Bell Electronics di Amerika Serikat, ya, oleh 3 ilmuwan. Makanya transistor itu terdiri dari 3 kaki, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Transistor terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang transistor bertipe NPN dan ada yang transistor yang bertipe PNP. Lalu kegunaannya, transistor PNP dan NPN ini digunakan pada masing-masing perangkat elektronik yang sudah ditentukan. Dan menurut jenisnya, transistor juga terbagi menjadi 2 ya sahabat. Ada yang transistor BJT, ada yang transistor FET. Yang membedakan dari kedua transistor ini adalah apabila transistor BJT, ketika basisnya di-trigger, dia akan otomatis, kalau arusnya diputuskan, maka dia akan otomatis off. Tetapi berbeda dengan FET. Kaki FET ada gate, drain, source. Ketika kaki gate di-trigger, tanpa di-trigger balik, dia tidak akan off, dia akan on terus. Tapi apabila di-trigger umpan balik dengan yang negatif, baru dia akan off. Itu sahabat. Yang pertama ada dioda, yang kedua ada transistor. Transistor pun banyak jenisnya ya sahabat. Banyak berbagai macam tipe, ukuran, tegangan kerja, voltase kerja, arus yang dapat mampu ditahan oleh transistor, ya. Macamnya sahabat. Nah, selanjutnya, seiring perkembangan zaman, maka terciptalah integrated circuit atau IC, lebih populernya. Siapa yang tidak kenal IC? IC adalah sebuah chip kecil yang di dalamnya sudah terintegrasi perangkat yang terdiri dari ribuan atau jutaan daripada transistor dan perangkat pasif lainnya seperti resistor, kapasitor, dan induktor, ya, sudah terintegrasi dalam satu chip yang kecil. Itu dinamakan IC. IC sendiri banyak jenisnya sahabat. Ada IC penguat, ada IC timer, ada IC microcontroller, ada IC CD-ROM, RAM, dan lain sebagainya. IC ini tergantung dari fungsi dan jenisnya. Untuk mengetahui apa fungsi dan kegunaan dari IC tersebut, kita cukup melihat kode yang tertera pada bodi yang ada pada IC tersebut. Sahabat, misalnya IC LM358. Lalu kita buka Google Chrome, lalu kita masukkan, ketikkan al-datasheet.com. Nah, ketika
sudah terbuka, lalu kita masukkan LM358. Maka di situ akan tertera datasheet dari IC tersebut. Sebenarnya semakin canggih zaman sekarang ya, sangat memudahkan kita dalam mempelajari ilmu elektronika, sahabat. Mungkin yang saya jelaskan ini adalah buat sahabat-sahabat yang baru belajar. Buat yang para master, silakan dikasihkan masukan ya, apabila ada yang kurang dari yang saya bahas ini. Sahabat, berarti kesimpulannya, komponen aktif dari elektronika dasar adalah yang pertama ada dioda dan berbagai jenis dioda. Ya. Banyak macamnya dioda ini. Nanti bisa kita temukan, kita jabarkan satu-satu, mungkin di lain kesempatan. Dan yang kedua ada transistor dan berbagai jenis dari transistor ini. Dan yang ketiga ada IC. IC pun banyak jenisnya. Kalau kita bahas tidak habis satu-satu ya, sahabat. Nah. Oke. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, silahkan ditambah di kolom komentar ya. Dan juga buat Anda yang menyukai video ini, silahkan di like, tidak suka, tinggalkan saja. Apabila perlu, silahkan di-share kepada sahabat semua yang lain, supaya mereka juga bisa mengerti. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.